Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah. Dengan izin Allah pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran level yang ketujuh. Pada sesi kita belajar untuk mengenal dan mengetahui zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca pada waktu pagi, demikian pula pada waktu petang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada semua kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti biasa ingatkan semua kita di awal kita belajar untuk masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna Al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu yang memberikan manfaat kepada kami, dan berikanlah manfaat kepada kami dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik sekalian, paham Al-Quran. Mudah Mudah insya insya Allah. Allah. Paham Al-Quran. Mudah Mudah insya insya Allah. Allah. Masya Allah, dengan izin Allah, Bapak sekalian, kita sudah mempelajari ya beberapa zikir-zikir. Dan yang terakhir, kita belajar tentang zikir yang Nabi ajarkan ya, untuk dibaca setiap pagi dan petang. Ya, dengan redaksi yang sama. Dengan redaksi yang sama. Eh, Yaitu zikir Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku pada badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku pada penglihatanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kufri wal faqr. Dari kekafiran dan dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min azabil qabr. Dari azab kubur. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah dan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Ini zikirnya dibaca ya sama di waktu pagi 3 kali, demikian pula di waktu pagi, waktu petang 3 kali. Dan kita sudah belajar ya tentang beberapa mana-mana ya yang terdapat dalam surat ini. Oke. Coklat tuh. Sekarang kita mulai dulu ya dengan Lebih berat. mendengarkan siapa yang mau memperdengarkan hafalannya.
hafalannya untuk zikir ini. Ayo, Adib Ustaz. Pak Adib, Masya Allah. Ayo, oke. Allahumma afi fi badani. Allah. Afini, afini. Oh iya. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afi fi basari. Afini, tambahkan afini. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal furqi Wal, wal farqi. wal faqri. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal azabi qabri. Min, La ilaha illa anta. ulangi Pak Adib coba yang terakhir. Allahumma in a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri. Min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya, jadi bukan minal azabi, tapi min azabil qabri. Ya. La, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. ya begitu. Oke, jelas ya Pak Adib ya? Ya. Insya Allah. Emang nanti kalau kalau mau dibaca dengan apa dengan dimatikan terakhirnya juga boleh ya. Kalau mau dibaca apa dengan dimatikan terakhirnya. Jadi misalnya la ilaha illa anta itu bisa nggak apa. Kalau mau dimatikan la ilaha illa ant kan ant itu kalau dimatikan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr dimatikan kan? Itu yang bagus sudah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dimatikan kan? Qabr. Kemudian la ilaha illa ant. Itu. Cuma kalaupun mau baca utuh nggak masalah. Ya. Karena kalau Al-Qur'an itu kan begitu modelnya. Ya, kalau zikir-zikir itu masih agak apa? Agak bebas lah kira-kira begitu. Cuma kalau mau bagus ya baca seperti orang itu berhenti ya dengan cara apa mematikan huruf terakhirnya. Ya. Oke, Pak Adip, jelas ya? Tadi ada Insya beberapa Allah. perincian pada beberapa bagian dari zikir ini. Oke, siapa lagi? Sebentar. Sekarang artinya, Pak. Ya, ayo Pak Adip. Sebentar ya. Ya. Saya bacakan potongannya. Pak Adip terjemahkan. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku pada badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku pada penglihatanku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Engkau, ya Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Sesungguhnya aku meminta kepadamu perlindungan. Sesungguhnya aku Allahumma. meminta perlindungan kepada Engkau. Tadi ada Allahumma. Oh Allahumma iya. inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab siksa kubur. Sesungguhnya aku kan ini. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa ant.
Tidak ada sesembahan kecuali Engkau ya Allah. Yang hak, tambahkan yang hak. Ya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Oke, mantap ya, alhamdulillah. Eh, kalau bagus siapa itu apa terjemahan untuk ini a'udzubika, sesuatu aku berlindung kepadamu. Jadi nggak perlu meminta perlindungan. Aku berlindung. Jadi bukan meminta perlindungan, ya. Ya, Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, langsung aja min azabil qabr. ya Ustaz. Pak Adib terakhir, Allahumma afini, ya. Berikanlah kesehatan kepadaku. Itu kenapa dikasih warna ini, Pak? Kenapa dikasih warna biru? Biru. Afini. Berarti kan dia punya bahasa Indonesia. Dari kata apa, Pak? Bahasa Indonesianya, Pak. Afini. Afini, kesehatan. Enggak, bahasa Indonesia apa? Eh, Afi, Afini. Afini. afiat, Yang bermakna kesehatan. afiat, Afiat. Sehat Ya, wal afiat. afiat. Sehat wal afiat. Afiat. Itu, Pak, itu semuanya bahasa Arab, Pak. Itu sehat, asalnya siha asalnya. siha, Siha. Kalau afiat itu afiyah, pakai ain. Afiyah. Nah, ini doanya pakai fiil amar, kata perintah. Afini. Berikanlah afiat kepadaku. Gitu, Pak Adib ya. Ya. Jelas ya? Gitu. Oke. Siapa lagi yang mau coba? Lela Ustaz. Coba Ibu Lela. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa an. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa an. Coba artinya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berilah kesehatan kepadaku pada badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berilah kesehatan padaku pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah kesehatan kepadaku pada penglihatanku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Engkau. Oke, Masya Allah, mantap. Oke, terakhir. Siapa lagi terakhir? Ada yang sudah hafal? Saya coba Ustadz. Coba Ibu Nunung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa an. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa an. Oke, Masya Allah, mantap ya. Artinya, Bu, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan pada penglihatanku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang hak disembah selain Engkau. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang hak disembah selain. Oke ya, barakallahu fikum ya. Jadi Bapak Ibu, harapan kita ya, setelah kita membaca mempelajari ini zikir, kita bisa istiqomah mengamalkannya. Bayangkan kalau kita lagi sehat-sehat, kita baca. Apa tujuannya? Agar Allah menjaga kesehatan tersebut pada kita. Dan kalau sekiranya dalam kondisi sakit, ya berarti kita baca dengan harapan Allah menggantikan sakit kita itu dengan kesehatan ya pada semua anggota tubuh kita ini. Oke. Bapak sekalian, alhamdulillah telah kita murojaah ya, telah mengulang. Semoga Allah memberikan kita manfaat. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut dengan zikir berikutnya. Oke. Nah, kita bacakan ya hadisnya ya. Ini hadis, Bapak sekalian, eh, berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. An Abi Hurairah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ya, man qala, siapa saja yang mengatakan, hina yusbihu, di waktu pagi, wahina yumsi, dan di waktu sore. Oke. Apa perkataannya? Subhanallahi wa bihamdih. Cuma itu ya. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, wa bihamdi, dan disertai dengan memujinya. Barang siapa yang mengatakan ketika dia itu yusbi, berada di waktu subuh pagi hari. Wahina yumsi, dan ketika dirinya berada di waktu sore hari. Subhanallahi wa bihamdi. Kata Nabi, mi'ata marra, 100 kali. Ya. Mi'ah itu 100, marra itu kali. Ya. Mi'ata marra, 100 kali. Lam ya'ti ahadun, lam ya'ti ahadun, maka tidak ada seorang pun yang datang. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi afdola, dengan yang lebih baik, ya, mimma ja'a bihi, dari apa yang dia datang dengannya, dari apa yang dia kerjakan tadi. Illa, kecuali, ahadun, seseorang, qala mithla ma qala, yang mengatakan seperti yang dia katakan, au zada alaihi, atau menambahkan daripadanya, menambahkan atasnya, artinya menambah lebih daripada 100 kali, lebih daripada 100 kali. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya. Oke. Bapak Ibu yang muliakan, ini hadis Masya Allah disebutkan oleh sahabat Nabi yang sangat terkenal, yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dia itu memfokuskan dirinya ya untuk banyak bersama-sama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini diantara Masya Allah hadis yang disebutkan dan maka dipilih oleh Imam Muslim ya, dari begitu banyaknya hadis Nabi itu puluhan ribu, menjadi sebuah hadis yang disebutkan dalam kitabnya Sahih Muslim ya.
satu dari dua kitab yang ulama sepakat ya, itu kitab yang sahih semua isinya. Ada kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ini hadis di antara hadis yang disebut dalam kitab tersebut. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi itu eh, pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Apa itu? Tentang sebuah bacaan yang hendaknya dibaca seorang muslim setiap pagi dan setiap petang. Beliau mengatakan perkataan Nabi, man qala hina yusbi, ya. Siapa saja, ya, siapa saja yang berkata hina yusbi ketika dirinya berada di waktu subuh, di waktu pagi hari. Wahina yumsi, dan ketika dirinya berada di waktu sore hari. Sebuah zikir yang pendek. Zikir itu zikir Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan dengan disertai dengan memujinya. Siapa saja yang mengatakan zikir ini pagi dan petang, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi ada jumlahnya ya, 100 kali. Itu jelas ya. Maka apa manfaat yang didapatkan? Manfaat duniawi ternyata di sini bukan manfaat duniawi yang didapatkan, tapi Nabi menyebutkan manfaat yang lebih utama daripada itu. Apa itu? Manfaat yang akan didapatkan nanti di akhirat kelak. Kata beliau, siapa yang mengatakan zikir ini pagi dan petang sekali, maka lam ya'ti ahadun, tidak ada seorang pun ya, seorang pun orang lain ya, yang nantinya datang pada yaumul kiamah, pada hari kiamat, yang akan apa? Yang akan bi'afdola mimma jabihi, yang akan datang dengan sesuatu yang lebih afdol, yang lebih baik, yang lebih utama daripada apa yang dia kerjakan tadi. Artinya kalau orang cuma ya istilahnya ibadah yang lain, oke, dan gak kerja ini bu, masih menang dia, kira begitu, masih unggul dia. Ini menunjukkan, masya Allah ya, betapa besarnya keutamaan dari orang menjaga zikir ini setiap pagi dan petang. Nah, tapi ada bapak ibu yang bisa mengalahkan dia. Siapa itu? Illa ahadun, kecuali seseorang, orang lain yang qala mithlama qala, ya, yang mengatakan seperti yang dia katakan, tetapi auzada alaihi, tapi dia menambahkan atasnya. Artinya dia membaca lebih banyak daripada 100 kali. Lebih banyak dari 100 kali. Kalau semua sama-sama ikhlas, sama-sama semua ibadahnya yang lain, tapi kalau ada yang baca lebih daripada 100 kali, maka ini bisa mengalahkan orang yang membacanya 100 kali. Nah, ini unggul, ini wajar ya, karena lebih banyak. Lebih banyak apanya? Lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya. Ya mas kalian, eh, jadi pertama ya, ini hadis menunjukkan tentang pentingnya seorang menjaga ini zikir untuk dibaca setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali. Yang kedua, menunjukkan ya, bagaimana ini zikir itu merupakan zikir yang sangat utama, yang sangat utama untuk diperhatikan oleh seorang muslim, karena manfaatnya akan dia rasakan sangat besar nanti di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Kenapa? Akan mendatangkan banyak kelebihan kepada orang tersebut pada hari kiamat. Yang ketiga, yang menunjukkan bahwasanya seorang itu sangat dianjurkan ya membaca semakin banyak ya, membaca semakin banyak dari 100 setiap pagi demikian pula setiap. Kalau ada bisa lebih ya, lebih 100, maka itu sangat diutamakan. Tentu kalau asalkan dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa dihitung. Misalnya hitungnya pakai jari ini kan 10 ini, satu setiap jari dua, dua. Nanti yang kirinya bantu untuk apa? 1, 2, 3 sampai 10 berarti 100. Nah sesudah itu, nah itu nggak usah dihitung. Udah, perbanyak aja zikirnya. Nama sebanyak mungkin nggak usah dihitung. Karena kan sudah lebih banyak. Ah, itu masya Allah
akan buat diri dia ya memiliki kedudukan yang utama di sisi Allah. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu perbuatan ya yang dikabarkan oleh Rasul Allah sebagai perbuatan yang seorang akan mendapatkan afdol, amalan yang lebih utama daripada yang lainnya. Yang lainnya. Karena itulah Bapak sekalian, sangat penting sekali ya kita memperhatikan maknanya ya. Kira-kira kenapa ya? Zikirnya sangat pendek, tapi masya Allah ya. Nabi menyebutkan itu balasannya ya akan mendapatkan hal yang paling utama ya, paling utama nanti pada hari akhirat. Karena ini zikir yang pendek, ini zikir yang pendek, dia berhubungan dengan zat Allah. Zat Allah. Apa itu? Ya, zikirnya berbunyi Subhanallah. Maha suci Allah. Itu mana? Maha suci Allah. Dari kata kerja sabbaha, dia telah bertasbih. Apa itu mana tasbih sekalian? Menyucikan. Artinya seorang ketika mengatakan Subhanallah, Maha suci Allah, berarti dia mensucikan Allah. Dia membersihkan Allah dari semua sifat-sifat, dari semua keadaan yang tidak pantas bagi Allah. Itu mana ya? Ya. Berarti dia dengan ini perkataan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah dan menetapkan ya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Contoh, contoh ya, Subhanallah, Maha suci Allah. Dari apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak sekali tuh. Contohnya, yang paling utama, Maha suci Allah, mensucikan Allah dari syirik, dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Berarti praktiknya adalah seorang itu ketika beribadah kepada Allah hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain. Ya, tidak kepada selainnya. Ketika berdoa kepada Allah, maka hanya mengatakan ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku. Ya, gak boleh mengatakan ya fulan, ya fulan. Gak boleh menyebutkan nama lain itu. Gak boleh menyebutkan nama lain. Hanya ya Allah saja. Atau menyebutkan nama sifat-sifatnya ya Rahman, ya Rahim, ya Sami yang maha mendengar, ya Alim yang maha mengetahui. Berikanlah kepadaku kesehatan, berikanlah kepadaku harta, berikanlah kepadaku kebaikan. Gak boleh ada sedikit pun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Apalagi suci dari apa? Dari tindakan ria. Karena ria itu adalah bagian daripada kesyirikan. Ya. Ketika dia beribadah kepada Allah, tujuannya apa? Tujuannya mengharapkan pujian daripada manusia. Ya. Ketika dia berinfak, ya, maka dia mengharapkan orang memuji dia, memuji dia, agar tujuan dia dikenal. Berarti sudah mendua, sudah mendua jemaah sekalian. Kenapa? Dia mungkin mau Allah kasih pahala, tapi juga fokus biar apa? Biar mendapatkan ya pujian-pujian daripada manusia. Dan kadang-kadang ya itu yang menonjol, ketika seorang itu beribadah kepada Allah SWT. Apakah dengan sholatnya, apakah dengan infaknya, dan seterusnya. Nah, makanya Nabi menyebutkan ya, dalam sebuah hadis tentang bahayanya itu orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Termasuk syirik yang kecil itu. Syirik yang kecil. Kata Nabi tentang ada 3 orang. Yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min zalik. 3 orang itu. Yang pertama kali apa? Ya,
awwalu man tusa'aru bihin nar. Awwalu, yang pertama kali dinyalakan neraka karenanya, untuknya. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang dia itu berjihad. Ya, dia itu berjihad. Kemudian dia ya meninggal dalam perang. Ya, mati terbunuh zahirnya, sekalian. Mati terbunuh zahirnya itu. Maka datang pada hari kiamat. Datang pada hari kiamat. Lalu dikatakan padanya, kenapa engkau berjihad? Dia mengatakan, karena engkau ya Allah. Karena engkau ya Allah. Dia mengatakan ya ikhlas karena engkau ya Allah. Tapi kata Nabi, kata Allah, kadzabata. Engkau berdusta. Engkau berdusta. Sebaliknya, ya, eh, eh, engkau berdusta. Kenapa? Eh, Sebaliknya, engkau berbuat itu bukan karena itu. Tapi karena apa? Karena engkau mau dikatakan sebagai jari jagoan, pemberani. Wa qad qila, dan memang engkau telah mendapatkan perkataan tersebut. Masya Allah. Ini pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah, pemberani. Ya. Kata Allah apa? Wa qad qil. Dan sungguh telah dikatakan kepada engkau perkataan tersebut. Lalu orang ini kemudian diseret di atas kepalanya dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal luar biasa amalannya. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Karena mengharapkan pujian daripada manusia. Yang kedua, ada seorang yang alim, ya, yang belajar Al-Quran, masya Allah, ya, belajar Al-Quran, sudah belajar Al-Quran, bacanya bagus, ilmunya bagus, alim. Maka dia meninggal dunia, dibangkitkan, tanya, ya, kenapa engkau begitu? Iya, laka, karena engkau ya Allah. Kadzabata, kadzabata, bohong kamu. Dan sebaliknya, engkau berbuat itu agar engkau dikatakan sebagai alim. Alim, orang yang berilmu, seorang ulama, ya. Dan waqadakila, dan telah dikatakan itu kepada engkau. Orang mengenal engkau, ulama, ustadz, kiai, masya Allah. Dan engkau mendapatkan itu semuanya. Namun kemudian orang ini diseret di atas kepalanya dan dilemparkan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena itu yang dia fokuskan, mau mendapatkan pujian daripada manusia. Dapatkan pujian daripada manusia. Yang ketiga, ada orang yang masya Allah punya harta banyak. Lalu ya banyak tempat-tempat kebaikan yang dia meletakkan hartanya padanya. Ya. Infak A, infak B, infak C, wakaf A, wakaf B, wakaf C. Oh, masya Allah banyak banget. Maka orang ini pun meninggal dunia. Lalu dibangkitkan dan ditanyakan kepadanya, kenapa engkau itu berinfak? Dia mengatakan, ya laka, karena engkau ya Allah. Tapi dikatakan padanya, kadzabta. Kadzabta, engkau berdusta. Sebaliknya ya, engkau mengatakan itu agar engkau dikatakan sebagai jawad. Jawad, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan kepadamu perkataan itu. Masya Allah. Orang mengenalmu sebagai jawad, orang yang dermawan. Tapi karena apa? Ya, itu menjadi fokusnya. Akhirnya orang ini pun diseret di atas kepalanya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Karena faktor adanya kesyirikan. Ya, syirik kecil berupa riya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sekalian, ya, ketika seorang mengatakan subhanallah, maka
dia mensucikan Allah dari kesyirikan. Maka prakteknya dia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya hanya mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau zaman dulu ya, sama-sama Nabi ada yang mengatakan apa? Ya Lata, ya Manat, ya Uzza. Begitu. Jadi kalau mereka mau safar ya, mau safar ini ya mendatangi apa Ka'bah ya, yang ada patung-patung sekitarnya itu lalu berdoa. Tapi ya kadang-kadang menyebutkan ya Allah, kadang mengatakan apa? Mengatakan ini, sebutkan itu berhalanya itu ya Lata, ya Manat, ya Uzza. Kalau sampai Nabi Nuh, wadan wala suwaan wala ya ghutha wa ya'uq wa nasra, kan di apa surat An-Nuh kan, wadan suwaan wa ya'uq wa nasron, itu berhala. Ya fulan ya fulan, berikanlah kesehatan, mudahkanlah safarku, jaga aku. Ini kesyirikan. Padahal sebenarnya mereka yakin ya, yang jaga itu adalah Allah. Allah yang jaga. Tapi kata mereka ini wasilah saja, wasilah, wasilah. Ini bukan wasilah, ini kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena ketika berdoa itu hanya boleh menyebutkan ya Allah atau menyebutkan nama-nama Allah yang lainnya. Maka mereka terjatuh kepada kesyirikannya sekalian. Maka Allah kirimkan Rasul-Rasulnya itu dan kitab-kitabnya buat menegaskan tentang haramnya kesyirikan kepada Allah. Makanya sekalian, nah, ini Masya Allah perkataan, ya, ada perkataan untuk menunjukkan apa? Allah itu suci, bersih, tidak pantas baginya bagaimanapun bentuknya kesyirikan tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Ya mas kalian, bukan hanya di perkataan, tapi di praktek. Di prakteknya. Hanya berdoa kepada Allah SWT. Ketika mengajarkan Al-Quran, ketika berinfak fisabilillah, ketika berhaji, maka yang menjadi fokusnya adalah mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya, pada asalnya ketika seorang mengerjakan amal soleh, ya, amal soleh, maka sangat dianjurkan dia itu menyembunyikan amal solehnya. Ya, gak mesti orang tahu, gak mesti orang tahu. Sholat malam, sholat malam, masya Allah, 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, ya, sendirian karena Allah. Maka gak perlu cerita sama orang lain. Aduh, semalam saya capek, pegel ini. Kenapa? Wah, sholat malam 10 rakaat. Oh, banyaknya. Itu nggak perlu. Ya, nggak perlu nyusahin sekalian. Selama itu amal bisa disembunyikan, maka disembunyikan. Sama disembunyikan. Kecuali kalau punya maksud lain. Apa itu? Bukan mau dipuji, tapi harapannya bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Ada orang berinfak, ya, tapi dia terang-terangan. Ya, dia itu berinfak. Apa harapannya? Agar orang lain juga itu mau berinfak. Di masjid, Bapak Ibu, kita punya proyek ini ingin merenovasi masjid, ya. Ayo kita patungan nih untuk bisa berwakaf. Ayo, siapa yang mau berwakaf? Saya mulai ya, 10 juta. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Saya Pak Ahmad, 10 juta. Saya Pak Said, 100 juta. Ah, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena harapannya menjadi motivasi bagi yang lainnya. Dan ini terjadi pada zaman Nabi. Nabi itu pernah itu, Pak. Pernah itu kasih orang motivasi. Untuk apa? Untuk berinfak untuk perang fisabilillah. Tapi nggak ada yang bergerak ini, nggak ada yang bergerak. Maka datang seorang sahabat membawa hartanya. Ini Nabi, masya Allah. Kemudian gara-gara itu orang lain pada mengikutinya. Maka keluarlah hadis Nabi, ya, yang berbunyi,
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, ya, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa kurangi pahala mereka yang mengikutinya. Nah, ini contoh, ya. Ada orang berbuat sesuatu terang-terangan, tapi bukan maksudnya buat dipuji, tapi dengan maksud orang lain bisa mengikutinya. Nah, memang ini, ya, apa perkara yang kita perlu terus menguatkan hati kita, kuatkan hati kita. Karena ini ranah hati sebenarnya, ranah hati. Gak ada yang tahu ini orang ini ngajarnya karena siapa nih, ini orang infonya karena siapa nih, gak ada yang tahu. Hanya kita dan Allah saya yang tahu itu. Ya. Tapi secara umum, Bapak sekalian, ya, perkataan ini muncul sebagai penegasan bahwa Allah itu maha suci dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Apalagi sekalian, Subhanallah, maha suci Allah dari ketidaktahuan. Allah nggak tahu? Oh enggak, sebaliknya. Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Mensucikan Allah dari sifat tidak melihat, tidak mendengar. Oh sebaliknya, Allah itu sami, maha mendengar. Allah itu basir, maha melihat. Ada orang, ya, jatuh kepada sakitnya panjang. Maka dia komplain, ya Allah, kenapa aku sakit ini? Pak, aku dia apa? Sudah pakai jilbab, sudah rajin ibadah, ya, sudah banyak infakku, sudah berhaji, tapi kenapa engkau uji aku dengan begini? Ya, maksudnya apa? Ya, engkau telah zalim kepadaku, ya Allah, kan? Maka apa? Wah, ini nggak pantas ini. Kenapa? Subhanallah, maha suci Allah dari pengzoliman, dari pengzoliman. Allah nggak pernah menzolimi seorang hambanya. Termasuk ketika ada sakit yang menimpa seseorang. Ketika ada ujian yang menimpa seseorang. Apapun bentuk ujiannya itu. Apakah itu ujian sakit, ujian harta, ujian bisnis yang loyo, bisnis yang hancur, ujian keluarga, ujian anak-anak, ujian negara dan peperangan, ujian karena pimpinan negara yang tidak adil. Terus sekali. Allah itu bukan pengzolim. Allah bukan pengzolim. Namun sebaliknya, ya, terus sekalian, Allah itu Allah zat yang maha adil, yang maha bijaksana pada semua yang Allah perbuat, terus sekalian. Makanya ketika orang berada pada kondisi ujian-ujian yang dianggap buruk, maka baca ini. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Aku sangat yakin engkau suci dari berbagai macam bentuk kezaliman. Namun ya sebaliknya, bisa jadi, ya, engkau menguji aku, ya Allah, dengan sesuatu ujian ini karena aku yang telah menzolimi diriku. Kan begitu. Ya. Seperti perkataan siapa? Perkataannya Adam waktu dikeluarkan dari surga. Ya, surga. Dia mengatakan Rabbana zolamna anfusana. Kamilah yang telah menzolimi diri-diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna Tarhamna lanakunanna minal lanakunanna minal khasirin. khasirin. Sungguh ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Begitu. Siapa lagi? Ya. Perkataan Abu Bakar Siddiq waktu dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku sebuah doa. Ya. Alimni duaan. Ajarkanlah aku sebuah doa yang ad'u bihi fi salati,
yang aku berdoa kepada engkau dalam sholatku. Ya. Apa doanya ya Nabi? Ajarkan aku doa. Ya. Karena sholat tempat yang paling bagus berdoa, meminta kepada Allah. Nah kemudian Nabi ajarkan dia sebuah doa. Tapi ini unik. Apa doanya? Kata Nabi, kul baca. Apa doanya? Ada mukadimahnya. Apa itu? Eh, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Allahumma ya Allah, inni zolamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah menzolimi diriku. Zulman katsira. Dengan kezoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba. Dan tidak ada satupun yang bisa mengampunkan dosa-dosa ini karena kezuliman ini. Illa anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni. Dan berikanlah rahmatmu, sayangmu kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguh engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ya misalnya siapa yang diajarkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang terbaik setelah para nabi. Para nabi. Iya. Artinya ya ketika seorang itu dalam dalam sebuah ujian dan dia merasa diri dia Masya Allah banyak ibadahnya, hati-hati. Jangan terkecoh. Jangan bangga dengan apapun ibadah yang kita kerjakan. Karena bisa jadi ada orang sebuah ibadah Allah nggak terima. Nggak terima. Kenapa? Karena ada unsur-unsur kesyirikan padanya, unsur-unsur riya padanya, unsur-unsur mau dipuji padanya. Atau kurang kesempurnaan. Sholat, tapi nggak khusyuk. Sholatnya banyak pikiran lain. Sholat mikirnya apa? Macam-macam. Tak fokus, nggak khusyuk. Itu kekurangan. Kekurangan dalam ibadah kita. Makanya kita diingatkan buat apa? Buat jangan bangga diri dengan semua ibadah yang kita kerjakan. Sadar ya, apapun ibadah yang kita kerjakan itu bisa jadi ada kekurangan padanya. Makanya sekalian ya, zikir ini ya kita baca. Buat apa? Buat tunjukkan bahwasanya apapun yang menimpa diri kita itu bukan karena Allah zalim kepada kita. Tapi kita yang zalim kepada Allah. Kita berpernyataan, Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Dari mentakdirkan yang buruk untuk diriku. Namun sebaliknya, ya, memang kita menyadari kalau ada ujian yang Allah menimpa diri kita, maka dia datang dari siapa? Dari Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Maha Sayang kepada kita. Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Al-Wadud, yang Maha mencintai. Dan di balik itu ujian ya, ada kebaikan yang Allah inginkan kepada seseorang. Apa itu? Kebaikan agar dia bisa naik level. Naik tingkat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa lihat. Ini adalah efek dari apa? Daripada perkataan Subhanallah. Nggak mengeluh, ya. Nggak mengeluh ketika datang ujian-ujian kepadanya. Ini yang Nabi sebutkan. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Semua karena itu bagus bagi diri dia. Di antaranya, in asobahu dorro. Jika dia ditimpa sebuah keburukan, maka dia itu sobaro. Bersabar. Sabar. Menerimanya dengan sepenuh hati dan menyadari ya semua datang dari Allah. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Al-Wadud. Dan tidak sedikit pun menisbahkan perkara-perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa lihat. Masya Allah. Ini perkataan Subhanallah, Maha Suci Allah. Apalagi bisa lihat? Ya, yang lain ya. Maha Suci Allah dari kesyirikan, dari ketidaktahuan, ketidakadilan. Ya. Allah nggak adil. Kenapa nggak adil? Kau warisannya 2 bagian laki-laki, 1 perempuan. Kan semua manusia. Karena begitu.
Ya Allah ya Robbi, ini kurang ajar namanya. Ya, emangnya Allah nggak tahu? Ya, karena anak perempuan, Allah tahu. Ketika dia membuat syariatnya itu, nah, dia buat syariatnya laki-laki bagainya dua, perempuan satu. Ya. Kenapa? Karena ada hikmah yang Allah inginkan daripadanya. Dan kalau mau dicari, ya sebabnya akan ketemu itu, akan ketemu. Tapi ketika seorang nggak mengetahui apa hikmahnya, dia menerima dulu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Banyak sekali, ya banyak sekali hal-hal yang disyariatkan, ya yang diperintahkan, yang diwajibkan, yang dilarang. Dilarang riba dengan berbagai macam bentuknya. Kenapa? Ya karena Allah itu maha suci dari ketidakadilan. Semua yang Allah tetapkan itu pasti ada kebaikannya, pasti seimbang, pasti cocok untuk hamba-hamba. Oke, sekalian, Masya Allah. Ya, bayangkan kalau orang itu ya mengatakan ini zikir 100 kali. Subhanallah. Sedang sakit, sedang punya banyak utang, sedang punya masalah keluarga, masalah anak, nakalnya luar biasa. Dinasihati nggak dengar-dengar juga. Padahal ibunya apa? Sudah ikut pengajian, sudah pakai jilbab, suka berzakat, banyak infaknya. Tapi anaknya begini. Ya Allah, bagaimana ini? Mau bilang apa sama Allah? Ya. Bilang Allah nggak adil, bilang Allah nggak bisa. Ya, Subhanallah. Ini adalah ujian dari Allah. Ya, bisa dibayangkan Ibu Sri. Yang kedua, ya, bukan hanya mengatakan Subhanallah, ya, Maha suci Allah dari berbagai macam keburukan. Namun sebaliknya apa? Ditambah lagi, wa bihamdi, wa bihamdi, dan dengan disertai pujian hanya kepadanya. Nah ini bi-nya Bu, bukan apa bi bersama. Itu bi punya banyak arti, ya. Ada bi dengan saya menulis dengan pulpen, itu bi dengan, ya. Ada bi apa? Bi bersama, bi bersama. Ah di sini artinya apa? Bi itu bi-nya bi bersama, ya. Dan dengan disertai, dengan apa? Memujimu. Jadi satu sudah mensucikan Allah, yang kedua selalu memuji Allah. Masya Allah Bu. Jadi lisan ini, ya, pikiran ini, hati ini selalu dalam kondisi bihamdillah, memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Berarti ya, tidak ada satupun celah untuk mencela Allah. Tidak ada satupun celah, ya, untuk mencela Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Maha sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka semua pujian itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Nah, Allah dipuji sekalian karena dua. Pertama apa? Karena zatnya Allah. Zatnya Allah. Di antaranya Allah itu Al-Hayyu. Al-Hayyu. Maha hidup. Ya. Maha hidup. Tidak berawal, tidak berakhir. Hidup dengan hidup yang penuh kesempurnaan. Penuh kesempurnaan, penuh kekuatan, penuh kemampuan. Kan berbeda dengan manusia. Manusia hidup, tapi hidupnya ada awalnya. Hidupnya ada akhirnya, pasti mati. Hidupnya penuh banyak kekurangan. Apa harga ketika semakin tua, ya, semakin lemah itu hidup. Tapi Allah apa? Kita puji Allah. Karena Allah itu Al-Hayyu, maha hidup. Dengan hidup yang penuh dan kesempurnaan. Ya, Allah itu As-Sami, maha mendengar. Mendengar semuanya. Manusia mendengar. Tapi mendengar dengan penuh keterbatasan. Allah itu Al-Basir, maha melihat. Ya,
melihat semua yang seorang perbuat. Hambanya melihat, tapi penuh dengan keterbatasan. Allah itu Al-Qawi. Al-Qawi maha kuat. Al-Qadir maha berkuasa. Kalau manusia, oh kuat. Ada juga kuat. Kuat. Kuat angkat barbel. Angkat barang-barang. Kuat dia. Tapi kuatnya penuh keterbatasan. Ya kan? Dan akan tiba saatnya semakin berkurang dan makin hilang. Karena sakit misalnya. Allah nggak ada. Ya. Sifat kuat Allah tak pernah hilang jadi lemah. Ya. Sifat berkuasanya Allah tak pernah hilang jadi tak berkuasa. Nah, maka kita punya Allah. Kenapa? Karena Allah itu zatnya penuh dengan kesempurnaan. Ya. Yang kedua, kenapa memuji Allah? Karena perbuatan Allah kepada hamba-hambanya. Perbuatan Allah kepada hamba-hambanya. Begitu banyaknya kebaikan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi, apapun sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah perbuat untuk hambanya, maka di situ penuh kesempurnaan. Ya. Jadi kalau mau dilihat, Masya Allah banyak banget ini sekalian. Baik sekali. Coba ya. Coba bayangkan sekalian. Lihatlah ke atas. Lihat tubuh kita ini. Allah menciptakan tubuh kita ini. Khalaqal insan. Allah telah menciptakan manusia. Kita ini. Masya Allah tubuh kita. Luar biasa. Baik sekali kesempurnaannya. Apalagi Allamahul bayan. Allah buat kita bisa al-bayan, bisa menyampaikan apa yang ada dalam hati kita. Bisa bicara, bisa ngomong, orang lain ngerti. Masya Allah. Apalagi asyamsu wal qamar, kenikmatan matahari, kenikmatan bulan. Apalagi wan najmu wasyajaru yasjudan, ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon. Ya. Baik sekali. Ya. Baik sekali. Itu kenapa? Itu Allah yang kasih. Allah yang kasih. Termasuk memberikan kenikmatan, makanan yang kita rasakan, kesehatan yang kita rasakan, pekerjaan yang bagus yang kita miliki, yang buat kita bisa mendapatkan rumah tempat bernaung yang baik, kendaraan yang baik. Siapa yang kasih? Allah. Termasuk ketika ada sesuatu yang menimpa diri kita, yang zahirnya itu adalah keburukan dan pandangan kita. Tadi istilahnya, yang sakit, usahanya jadi jatuh, masalah negara penuh peperangan, punya pemimpin yang zolim buat aturan yang banyak merugikan, ya. Punya negara yang sedang perang. Sekalian, apakah Allah gak dipuji lagi karena dia takdirkan begitu? Tidak, tidak. Tapi sebaliknya alhamdulillah, segala pujian tetap bagi Allah. Tetap bagi Allah. Kenapa? Kalaupun ada sesuatu yang zahirnya itu dikatakan buruk, tapi Allah menyimpan di dalamnya itu berbagai macam bentuk hikmah, bentuk kebaikan. Tapi Allah mau menguji ya, siapa yang bersabar dalam ujian tersebut. Yang sabar aja sudah gak rugi tuh. Karena Allah berikan kebaikan. Karena kesabarannya. Ya, akan memperberat timbangan amal solehnya. Yang kalau benar-benar dia mati, ya, dia mati karena perang. Ya, syahid fisabilillah. Dia mati karena kelaparan. Dia mati karena dia sakit. Tapi kalau dia sabar, semua itu akan memperberat timbangan kebaikan. Dan kemudian Allah balas. Dan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia rasakan di dunia. Akan surga yang penuh kenikmatan. Saya lihat, alhamdulillah. Masya Allah. Ya sekalian, ini dua sisi kan? Pertama, sisi subhanallah. Mensucikan Allah dari semua yang tidak pantas bagi Allah. Sisi yang kedua adalah
wa bihamdi, memuji Allah atas semua yang ada pada Allah. Zat Allah yang penuh kesempurnaan dan perbuatan Allah kepada hamba-hambanya. Coba sekalian, bayangkan kalau orang itu mengatakannya di waktu pagi 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi. Sedang sakit, sedang punya banyak utang, sedang kondisi peperangan, ya, sedang menunggu serangan dari Israel ke negerinya. Kan gitu kurang lebih ya. Karena nggak jelas kapan datang serangan ini. Kasus berkali-kali datang serangan. Sekarang kan apa? Sekarang menunggu nih kapan diserang ini. Kalau serang bisa jadi mati. Tapi apa? Tapi lisan mengatakan, ya Allah, subhanallah, maha suci engkau dari berbagai macam bentuk keburukan, penzaliman. Dan mengatakan, wa bihamdi, kami tetap memuji engkau, ya Allah. Termasuk memuji engkau atas semua perbuatan engkau kepada kami, ya Allah. Bayangkan, Bu, 100 kali pagi begitu, sore begitu. Nah, ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lainnya kan. Yang juga ada apa? Ada subhanallah, ada wa bihamdi. Itu banyak sekali. Ya, zikir-zikir. Di luar zikir pagi dan petang. Makanya kita bisa melihat ya, efek daripada ini perkataan ketika diucapkan begitu banyak seperti begini, lalu punya implikasi ya pada pikiran seseorang, pada hati seseorang, dan punya implikasi pada apa? Pada perbuatannya. Masya Allah. Ujung-ujungnya hatinya tetap tenang. Hati tetap tenang bagaimanapun keadaannya. Bahkan bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepadanya apapun bentuknya. Wah, ini sudah luar biasa ya. Bukan lagi bersabar, tapi apa? Bisa menikmati semua semua yang Allah takdirkan pada hari ini baginya. Nah, itu ya mungkin di antara sebab ya kenapa Masya Allah ini perkataan disebut oleh Nabi ya, akan bisa membuat orang yang mengatakan ini perkataan nanti pada hari kiamat mendapatkan hal yang afdol, yang sangat utama. Yang sangat utama. Yang nggak ada yang bisa mengalahkannya. Kecuali mereka yang membacanya penuh keyakinan, punya implikasi pada perbuatannya, tapi dia mengatakannya lebih banyak. Lebih banyak. Wah, jelas lebih utama daripada dia. Daripada dia. Nah, itu sekalian mungkin apa? Berapa mana yang bisa kita tangkap daripada ini hadis. Ya. Ini insya Allah hadisnya apa zikirnya gampang ya. Karena semua sudah hafal. Tinggal kita sampaikan beginilah hadisnya dan kira begini cara kita mempraktekannya nanti. Nanti ya pagi hari sambil duduk tenang-tenang berzikir. Subhanallahi wa bihamdi, hitung 1. Subhanallahi wa bihamdi, hitung 2, hitung 3, hitung 4 sampai 100. Kalau menambah udah nggak usah lagi dihitung. Subhanallah wa bihamdi, ya gitu. Nah, kalau nambah berarti apa? Masuk di perkataan Allah kan? Fazkurullaha zikron katsira. Fazkurullaha zikron katsira. Maka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyaknya. Iya. Oke. Demikian, Bapak sekalian, beberapa penjelasan ya daripada ini hadis ya. Insya Allah zikirnya semua sudah pada hafal langsung ini. Karena pendek ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Yang mau ditanyakan? Atau mau diperjelas daripada zikir ini? Dipersilakan. Ustaz. Ya, silakan Pak Kasman. Ada juga biasa saya dengar itu Ustaz, apa namanya, tambahannya ini subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Apa namanya itu di apa namanya di hadis yang lain atau bagaimana itu ya yang sering yang biasa juga didengar Ustaz, yang mana disampaikan juga apa namanya yang biasa saya dengar di YouTube. Itu sepertinya mungkin dari hadis lain Ustaz. Saya nggak lupa itu. Ya. Oh ya, itu ada. Saat itu ada hadisnya, cuma itu hadisnya lain itu Ustaz. Itu hadisnya kalau salah kalimatani. Ya, kalimatani yang itu Ustaz. Ya. Ya, itu hadisnya lain Ustaz.
Ada dua perkataan yang apa yang khafifatani fil lisan, Ya. yang ringan disebutkan Ringan di lidah. Ringan di lidah. thaqilatani fil mizan, tapi Tapi berat berat dalam timbangannya. timbangan Allah. Terus Makanya. habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah. Apa tuh? Zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dua kan? Subhanallahi wa bihamdi. Yang pertama, subhanallahil azim. Kali ini zikirnya, Pak Kasman, ini bebas. Ya, nggak pakai waktu. Terserah kapan saya dibaca bisa. Dan gak ada hitungannya. Artinya apa? Kalau orang baca semakin banyak, ya semakin bagus. Nah, jadi kalau Anda mau praktekkan, praktekkan dua-duanya. Ya. Yang ini nih, ya, dibaca dengan lafaznya di waktu pagi 100 kali, di waktu sore 100 kali. Oke? Dan boleh menambah. Apa nambah? Kenapa? Karena praktek hadis ini. Nanti lagi bisa praktek hadis lain. Yang tadi itu. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, kira-kira begitu. Jelas ya Pak Kasman ya? Oke, cukup ya. Nah, berikutnya hadis yang ke-17. Zikir yang ke-17. Oke. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, ya. Dari istri Nabi yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu kana idza asbaha, ya. Kana idza asbaha, apabila berada di waktu subuh. Berarti waktu pagi hari ya. Pagi hari ini umum ini. Pagi hari. Qala berkata. Berkata apa? Sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ya, kalau begini lafaznya, ya ini apa? Hadis riwayat Ibnu Sunni. Yang kita mengatakan hadisnya Hasan, jadi bisa diamalkan. Ya sekarang kali ini kan zahirnya apa? Dibaca di waktu subuh hari. Maka ulama sebutkan di antara zikir yang dibaca di waktu pagi saja. Pagi saja. Nah, nanti Bu ada riwayat yang sedikit berbeda. Nah, ini di apa? Di Sunan Ibnu Majah. Ini mirip-mirip. An Maulan li Ummi Salamah. Dari pembantunya Ummu Salamah. An Ummi Salamah, dari istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi itu kana yaqulu, ya, biasa mengatakan idza shollas subha. Ah, apabila telah selesai mengerjakan sholat subuh, hina yusallim, apabila apa? Telah salam, mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini sama lafaznya, cuma ini dibaca apa? Sesudah sholat. Jadi masuk kategori zikir apa? Zikir sesudah sholat fardu, khususnya sholat subuh. Makanya kalau kita baca itu ulama kita sebutkan dua itu. Ini zikir lafaznya sama. Satu diletakkan di mana Bu? Zikir setelah sholat, setelah apa? Setelah sholat subuh, oke? Ya zikir setelah sholat ya, sholat subuh. Atau zikirnya zikir pagi dan zikir di waktu pagi. Ini bedanya kalau setelah sholat kan berarti kan langsung ya. Zikir apa? Istighfar dulu, yang lainnya baru ini di antara ini zikir dibaca. Kalau pagi berarti apa? Ya agak lapang dia. Ya, dari sesudah subuh sampai dengan apa? Terbitnya matahari. Bahkan bisa bisa setelah pagi hari. Itu bisa karena lebih lapang. Nah, ini dia bisa praktekkan. Apakah dibaca langsung setelah sholat subuh ataukah dibacanya itu memang lapang ya di waktu pagi hari. Oke. Baik sekalian, Ustaz, ya Ibu Mega.
Pagi itu tadi kata Ustadz nggak harus setelah subuh ya. Kalau misalnya subuh pagi jam 5 ada kelas, setelahnya boleh ya Ustadz ya, jam Bisa, bisa. 8 jam 9 bisa. Nah, bisa Bu. Ada batas Memang waktu. asalnya zikir pagi itu ya, asalnya yang paling bagus adalah ba'da subuh sampai dengan terbitnya matahari, ya. Tapi kalau orang itu belum sempat baca zikir, ya, maka dia bisa baca sesudahnya itu. Sesudahnya itu. Selama masih dianggap pagi, ya dia bisa mengatakannya. Makanya dia mengatakan itu panjang sampai dengan masuk waktu zuhur. Ya, ada yang begitu. Ya. Karena itu masih kategori pagi itu dalam ukuran bahasa kan. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat nih. Kita lihat lafaznya ya. Eh, Masya Allah Bu, ini hadis itu berasal dari siapa? Dari istri Nabi SAW. Yang tentu ya, beliau sangat tahu ya tentang kebiasaan daripada suaminya. Apatah lagi suaminya itu seorang nabi. Maka dia mengatakan dan mengabarkan kepada kita apa yang menjadi kebiasaan nabi. Iza asbaha. Iza apabila asbaha berada di waktu subuh, di waktu pagi hari. Atau apa sesudah dia itu sholat subuh setelah salam. Nah, kebiasaan untuk berdoa kepada Allah, meminta tiga hal utama yang sangat penting untuk hidupnya. Doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku ini meminta kepada Engkau. Satu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Dua, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Tiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Engkau ya Allah. Masya Allah. Terus sekalian, ini hanya menunjukkan tentang tiga hal yang seharusnya menjadi goal kita, menjadi target kita ketika kita itu beramal setiap hari. Apa itu? Itu punya tindakan-tindakan yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu Bu? Caranya mana? Ya belajar. Caranya adalah kita belajar. Menghadiri majelis taklim atau menonton acara-acara di YouTube, ya, di medsos, atau baca tulisan-tulisan. Tapi apa? Aktivitas yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa saja? Tapi tentu ya, ya, yang paling utama adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Karena dia ilmu yang paling utama yang bisa yang mengandung hal-hal yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Ya, demikian pula ilmu agama yang lainnya. Termasuk ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu A, ilmu B, itu macam-macam, macam-macam. Nah, kita minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini pertama goal kita. Yang kedua apa? Punya aktivitas yang dengannya kita bisa mendapatkan rizqon toyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Nah, ini kalau zohirnya adalah bekerja, pergi ke pasar, pergi ke kantor, nah, atau online, orang yang marketing produk lewat secara online. Tapi ada aktivitas yang dengannya dia bisa mendapatkan rezeki yang baik tersebut. Dan yang ketiga adalah amalan mutaqabbala. Dia mengerjakan amal apa saja, dia berharap itu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal ini sifatnya sangat umum ya, sangat umum. Amal ibadah, sholat hari ini, infak hari ini, bekerja hari ini, kunjungi orang tua hari ini. Saya berharap agar mutaqabbala diterima oleh Allah. Kenapa diterima? Pertama, karena faktor keikhlasan karena Allah. Bersih daripada kesyirikan, bersih daripada riya. Yang kedua, ya, dia sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus beramal.
Tapi satu hal yang kita ingatkan, apa itu? Seorang tidak bisa belajar. Seorang sudah bekerja nggak bisa dapatkan rezeki. Seorang nggak bisa beramal diterima kalau Allah tidak menerimanya. Ya. Allah tidak menolongnya. Karena itulah sebelum beraktivitas kita ditekankan buat meminta kepada Allah, meminta agar Allah memberikan kepada kita semua ini yang akan kita dapatkan lewat proses. Nah, itu sebabnya kenapa di awal kita di pagi hari sebelum keluar rumah untuk belajar, sebelum keluar rumah untuk mencari rezeki, sebelum keluar rumah untuk apa? Untuk beramal, maka berdoa kepada Allah yang mengatakan Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Harapan kita, Allah mudahkan kita, ya, mudahkan kita untuk kita belajar. Pagi ini kita belajar, Bu, belajar faham Al-Quran, belajar zikir kan, ya, belajar buat apa? Agar Allah mudahkan kita proses belajarnya. Sementara pagi-pagi hari, Bu, sekalian kita keluar rumah. Kenapa? Pergi bekerja ke kantor, pergi bekerja ke pasar. Harapannya dapatkan duit, dapatkan harta, rezeki thayyiban. Kita minta agar Allah tolong kita. Tolong kita dalam pekerjaan kita agar kita bisa mendapatkan rezeki yang baik tersebut. Hari ini kita mau berinfak. Hari ini kita mau berdakwah. Apa itu? Amalan mutaqabbala. Agar Allah mudahkan kita berdakwahnya, mudahkan kita berinfaknya, dan agar Allah menerima apa yang kita kerjakan tersebut. Nah, ini mungkin yang alasan ibu sekalian kenapa ini zikir dibaca itu. Dibaca sesudah sholat subuh atau dibaca secara di waktu pagi. Semoga dengannya ya Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan berbagai macam bentuknya, rezeki yang baik, demikian Allah punya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini insyaallah banyak sudah hafal ya karena pendek ya. Oke, coba ayo kita bareng-bareng ya. Ikuti ya. Allahumma 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 inni as'aluka inni inni as'aluka as'aluka ilman nafi'a ilman nafi'an. Saya kan nafi'an, karena baca mati kita baca nafi'a nafi'ah ya. Ilman nafi'a ilman nafi'an wa rizqan thayyiba warizqan thayyiba wa rizqan thayyiba warizqan thayyiba tiba wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. Oke, coba Pak Bambang dibuka mic-nya Pak, suaranya. Ayo Pak Bambang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Nafi'a panjang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Artinya apa ya? Ayo. Allahumma Wahai Allah, inni as'aluka sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'a ilmu yang bermanfaat wa rizqan thayyiba
dan rezeki yang baik wa amalan mutaqabbala. dan amal ibadah yang diterima. Ya, jadi kita kita baca, kita bayangkan ya, apa yang kita mau. Dapatkan ilmu yang bermanfaat, semakin paham Al-Quran, semakin bertambah hafalannya, bertambah ilmunya, ya. Yang mau belajar masalah kedokteran, ya, anak kita, ya, agar dapatkan ilmunya hari ini. Yang mau belajar pertanian, dan seterusnya, ya. Oke, Pak Endang, ayo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat wa rizqan thayyiban dan rizki yang baik wa amalan mutaqabbala. dan amal yang diterima. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Masya Allah, ya. Dengan izin Allah kita sudah belajar hari ini beberapa zikir. Sudah 17 ya, Masya Allah, 17 zikir yang kita pelajari, ya. Semoga dengannya Allah beri kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Nanti kami akan kirimkan ya, Mbak, beberapa yang sudah jadi ke grup eh, zikir-zikirnya, ya, semoga bisa dipraktikkan insya Allah. Eh, Tinggal berapa lagi zikir yang mau kita pelajari. Insya Allah pekan depan kita akan mengulang beberapa zikir ini, yang bisa silakan menghafalkannya, dan kita akan dengarkan pekan depan, dan insya Allah kita akan tambahkan lagi sisanya insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah taala. Mungkin demikian Bapak sekalian untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan? Jelas insya Allah. Oke, kita akhiri ya Bapak sekalian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi